kita kan sudah melalui banyak sekali ya Pak, apa namanya, jatuh bangun, dan jadi menurut aku Pak Gita tuh adalah salah satu inspirasi anak-anak muda Indonesia. Kemarin tuh waktu aku Amin. bilang aku mau live sama Pak Gita, langsung Instagram DM aku export dengan semua banyak banget pertanyaan-pertanyaan buat Pak Gita. Nah Pak, sebenarnya apa sih value diri atau prinsip pribadi yang Pak Gita selalu pegang? Ada nggak Pak satu atau dua prinsip atau value yang Pak Gita tuh selalu pegang di keseharian Pak Gita, dan akhirnya Kerja membuat Pak keras. Gita itu bisa menjadi Pak Gita sekarang? Kerja keras. Kerja keras dan ikhlas. Itu aja. You know, you're only gonna be able to tell yourself that you failed because you've done your best, you've done your hardest. Gitu Sebenarnya untuk kan? anak-anak muda mungkin yang susah adalah ikhlas ya Pak. Iya, itu dia tuh. Ya, Ya, keikhlasan tuh kan it applies to everything you do, ya ya, kan? I Di agree. sekolah kek, di dating kek, di usaha kek, di apa, kalau kita nggak ikhlas itu yang membuahkan suasana batin yang bikin kita goyang, Ya, ya kan? ya, Ya itu membuahkan stres, dan stres tuh ngalir kemana-mana, dan itu nggak setuju. sehat, ya kan? Ya, Tapi kalau kita, yang paling gampang untuk kita ngerasa ikhlas tuh kalau kita udah bisa ngasih tahu diri kita sendiri bahwa kita tuh udah nyoba segalanya, ya. ya kan? You know, what more can I do? I've done 101 out of One, ya, 100 items, ya ya, kan? Nah ya, udah, kalau udah begitu selesai, tidurnya enak. ya. Oke, Pak, mau tanya. Mm-mm. Itu kapan sih Pak Gita bisa, kapan Pak Gita bisa ikhlas? Maksudnya pasti dong ada di masa-masa masih muda Pak Gita sempat, maksudnya susah untuk mengikhlaskan sesuatu, apalagi kayak you work so hard gitu, pasti susah. Nah, sampai butuh butuh pengalaman berapa lama gitu loh Pak untuk bisa benar-benar ikhlas. Oh, gini loh, yang paling gampang, I make it a habit to be at the office earlier than everyone else. Oke. Satu ya. And Ya. I make it a habit to be at the office later than everyone else. Oke. Ya kan? Jadinya kalau saya bisa ngasih tahu diri saya sendiri bahwa saya tuh cukup demanding di kantor, Ya. tapi saya bisa kasih tahu diri saya sendiri bahwa saya nggak lebih demanding terhadap orang lain daripada saya terhadap diri saya. I Ya see. kan? Nah, Ya. itu it sets the expectation of not only me, tapi the expectations of the people around me di kantor. Jadi Oke. mereka juga kalau mau ngeritik saya, mereka harus hati-hati. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa ngeritik saya, Iya. iya kan? Iya. Iya nggak? Wah, enak aja. Gue nggak bisa ngeritik Babe nih, karena dia aja ngantornya lebih awal daripada gue dan pulangnya Itu lebih sampai malam sekarang Pak daripada Gita? gue. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan you know, I usually go to the office at 7 or 7:30 in the morning. Wow. Kalau iya, I'm in the office at the latest 7:30. Terus Oke. kalau teman-teman di kantor tuh ada yang jam 9, ada yang jam 10. Tapi saya nggak terlalu maksa mereka untuk datang sama dengan saya. Nah, itu satu. Dua, terus waktu kita mengambil keputusan, itu saya pastikan itu inklusif, ya, nggak eksklusif. Dan saya Oke. tuh mengelilingi diri saya sendiri dengan 5 orang yang kunci, yang sangat bisa memberikan advokasi bukan hanya secara transparan, secara inklusif dan secara real time. Itu penting Oke. sekali komunikasi di organisasi, Oke. transparan, inklusif dan real time. Oke. Seringkali kita gagal di bisnis itu karena komunikasi itu nggak real time. Ya. Seringkali kita gagal karena informasi nggak inklusif Ya. diseminasinya. Setuju Seringkali kita banget. nggak transparan. Ya, Anak setuju buah banget. tuh takut ngomong sama atasan. Ya. Padahal sebetulnya kita belok ke kiri, dia karena sungkan atau takut dia nggak ngomong ke bosnya kita harus belok ke kiri. Ya kita jalan terus nyungsep kita ke Iya, jurang. betul. Ya kan? Nah itu kalau kita dikelilingin sama 4 atau 5 orang yang bisa memberikan masukan, pandangan atau advokasi, whatever you do, kalaupun salah, itu gampang kita menelan atau mengikhlaskan. Selama kita tahu kita udah kerja keras, kita udah exhaustive menganalisa dan mengeksplor segala alternatif. Oke. Ya. Oke, Pak. Bukan berarti ini gampang loh ya. Iya. Kadang-kadang sulit diterima juga, tapi kalau kita udah bisa melakukan hal-hal seperti itu, lebih Akan gampang menerimanya terbiasa ya Pak nanti. daripada Oke. kalau kita nggak exhaustive konsultasinya terhadap satu Iya. sama lain. Oke. Pak Gita, apa kedepannya Pak Gita mau apa lagi nih? Apa yang Pak Gita kejar dalam hidup Pak Gita? Saya akhir-akhir ini banyak ngajar, jadi setiap minggu Oke. saya ngajar. Oke. Jadi saya bikin sekolah public policy.
Dan I kind of enjoy it a lot, and it's my form of giving back. Dulu kan saya udah coba di policy making, cukuplah hampir 5 tahun. Sekarang kalau ngajar, dan saya juga ngajar di luar juga, di Amerika sama di Singapura sama Malaysia, as a guest lecturer. Dan saya ngajar bisnis, saya ngajar policy, saya ngajar entrepreneurship, dan itu kelihatannya end game saya nanti. Kalau Pak, untuk teman-teman yang mau ikutan kelasnya Pak Gita, kemana dong? Oh, itu saya ngajar, ya kalau di Amerika saya guest lecture di Yale, itu udah beberapa kali di School of Management-nya. Terus kalau saya juga pernah guest lecture di Cornell, di HBS, di Harvard Business School, sama di Northwestern, sama di Stanford. Tapi kalau di sini saya ngajar setiap minggu tuh di SGPP, School of Government and Public Policy. Dan kita sudah mendigitalisasikan diri semenjak mungkin 3 atau 4 minggu yang lalu. Terus setiap minggu ada webinar. Dan topik-topiknya tuh macam-macam. Ya kadang-kadang mengenai ekonomi, kadang-kadang mengenai kemiliteran, kadang-kadang mengenai foreign policy, kadang-kadang it varies. So Pak Gita, aku jadi penasaran kan Pak Gita tadi sering ngajar di mana-mana. Berarti kan sebenarnya sering banget berinteraksi dan ketemu anak-anak muda ya Pak. Ketemu anak-anak muda dari Amerika dan segala macam, dan ketemu anak-anak muda Indonesia. Nah, menurut Pak Gita, what do you think terhadap anak-anak muda di Indonesia? Menurut Pak Gita, kita kalah nggak sih Pak? Anak-anak muda Indonesia tuh kalah nggak sih sama anak-anak muda luar? Kalau ilmu nggak kalah, tapi kalau keberanian kalah. Nah, itu dia Pak. Itu aja. Yang paling gampang kita ngelihat orang India deh. Orang India tuh kan they love to argue for the sake of arguing. Iya kan? Not for the sake of proving to you that they are right. Tapi karena nature atau wataknya mereka tuh emang suka berargumentasi. Dan kalau dibandingin dengan orang Tiongkok nggak kalah pinter, bahkan orang Tiongkok bisa dibilang agak lebih pinter daripada orang India. Tapi kalau kita lihat di Silicon Valley, kalau kita lihat di perbankan, di Wall Street dan segalanya, yang lebih nongol tuh kelihatannya adalah orang-orang keturunan India. Karena mereka lebih berani memproyeksikan pikiran mereka. Kalau orang Indonesia tuh hanya berani di kolamnya sendiri, tapi kalau udah keluar, mereka nggak berani. Ya mungkin agak-agak ada faktor sungkan, tapi kalau menurut saya itu modalnya cuma keberanian aja atau kenekatan. Dan it's okay to be wrong. Dan kita tuh seringkali tuh kita takut ngomong sesuatu yang salah, kita takut melakukan sesuatu yang salah. Kalau di luar negeri, tapi kalau di dalam negeri, my God, mereka tuh nekat banget ngomong sesuatu yang salah dan melakukan sesuatu yang salah. Tapi kalau mereka udah keluar negeri itu beda banget. Tapi kalau orang India itu mereka emang sifatnya nomadis dan entrepreneurial dan argumentative. Dan itu kalau menurut saya bekal untuk mereka tuh bisa survive dimanapun. Gitu. Nah itu jiplak aja orang India kalau mau. Dan itu ya kepalanya nggak usah goyang-goyang. Tapi itu dan itu kalau menurut saya bekal untuk kita bisa sukses. Sayang kalau kita nggak bisa ngopi sedikit aja seperti apa yang mereka lakukan. Pak Gita, kan sebenarnya ngobrol sudah sore ini, IG Live aku setiap hari Senin ini, sebenarnya tuh mau ngajak teman-teman untuk bareng-bareng cari arti sama-sama kan di masa seperti ini. Nah, untuk pertanyaan untuk Pak Gita, ini salah satu yang pertanyaan terakhir. Apa sih what really matters dalam hidup Pak Gita sekarang? Selama udah menjalankan banyak hal, apa yang matter sebenarnya Pak? You know, to me it's about making a difference. Iya kan? Kalau saya di olahraga di bulu tangkis kemarin, we made a difference. We brought back the only gold dari Olimpiade, iya kan? Di Brazil, di Rio de Janeiro tahun 2016. Terus kalau di policy making, we made a difference karena kita mengeluarkan undang-undang perdagangan yang belum keluar selama 80 tahun. Selama 80 tahun kita pakai undang-undang yang dirancang oleh Belanda. Tapi akhirnya kita keluarkan. That's about making a difference. Dan kalau di dunia usaha ya, kalau ke depan saya sih maunya lebih ke renewables, sesuatu yang lebih menunjukkan keramahan lingkungan, sesuatu yang lebih menunjukkan how we can actually preserve the planet a little bit better. Nah itu jadinya narasi hidup tuh sebetulnya it cannot just be about the desserts. It has to be about the main course. Kalau desserts itu kalau menurut saya hanya bikin aplikasi aja untuk menggeser foto dari kiri ke kanan. Tapi kalau main course
itu kalau menurut saya dua. Satu, menciptakan keramahan lingkungan supaya dunia ini berkesinambungan. Dua, kalau menurut saya itu menciptakan equality atau menurunkan inequality. Dan Okay. nggak banyak anak-anak muda yang fokus on the desserts, on the On the main course. Iya. I think Banyak they're just fokusnya malah di dessert ya, Pak. the desserts. Desserts are tempting. Tapi kalau kita nggak Lebih fokus ke gampang main juga nggak, course-nya, Mas Pragita? dessert jauh lebih gampang. Iya I dong, mean, karena nggak. bikin aplikasi untuk melakukan hal-hal yang menial atau trivial yang laku itu kalau menurut saya ya itu oke, itu gampang. Tapi kalau melakukan sesuatu untuk mengubah planet ini supaya regresif emisi karbonnya, terus Ya. kalau bisa menciptakan equality atau menurunkan inequality dengan cara financial inclusion supaya orang bisa akses ke modal jauh lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya, itu kalau menurut saya gila itu. Ya. That's making a difference. Oke, Pak Gita, banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari yang nonton IG Live, jadi aku akan tanya-tanyain. Cuma ini adalah pertanyaan paling banyak. Yaitu adalah, ada kepikiran nggak Pak untuk balik ke ranah politik? Enggak, By the way, itu 88% Pak Gita. enggak, sama sekali enggak. You can count. You can